Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan gharib dan muskilat di dalam Al-Quran. Bacaan gharib adalah bacaan yang tidak sebagaimana biasanya. Kemudian bacaan muskilat adalah bacaan yang antara huruf dengan cara membacanya terdapat perbedaan. Oleh karena itu, bacaan gharib muskilat harus dipelajari secara khusus agar tidak salah dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Bacaan gharib muskilat sendiri setidaknya ada 100 di dalam Al-Quran yang dikelompokkan ke dalam 25 macam bacaan gharib dan muskilat tersebut. Oleh karena itu, mari kita praktikkan satu persatu membaca gharib dan muskilat. Pada pertemuan kali ini, kita akan memulai mempraktikkan dua bacaan imalah dan bacaan saktah. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang imalah. Imalah adalah bacaan yang cara membacanya yakni menyondongkan fathah kepada kasroh. Jadi condong bacaannya antara fathah dan kasroh. Menurut Imam Hafiz dari Imam Asim, bahwasanya di dalam Al-Quran cuma terdapat satu bacaan imalah, yakni tepatnya pada Quran surat Hud ayat ke-41, yang mana pendapat Imam Hafiz ini mayoritas diikuti oleh kita di Indonesia. Baik, mari kita sama-sama buka mushaf kita buka Quran surat Hud ayat 41. Ini adalah mushaf Al-Quran. Kita buka di surat Hud ayat 41. Jadi ini adalah ayat 41. Kita lihat pada ayat ini di bawah huruf ro terdapat tulisan imalah. Inilah yang akan menjadi fokus praktik bacaan imalah kita. Di sini memang tampak ro ini berharokat fathah yang panjang 2 harakat atau 1 alif. Tetapi membacanya bukan fathah dan bukan pula kasroh, tetapi membacanya di antara fathah dan kasroh. Artinya fathah yang condong kepada kasroh. Jadi membacanya majreha, seperti itu. Bukan dibaca majroha, salah. Mari kita praktikkan membaca Quran surat Hud ayat 41 ini sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Seperti itu. Kita ulangi lagi. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Jadi seperti itu. Demikian. Selanjutnya adalah bacaan saktah. Saktah menurut bahasa artinya mencegah, sedangkan menurut istilah artinya berhenti antara dua kata atau pertengahan kata tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. Jadi saktah ini di dalam Al-Quran terdapat 4 tempat yang harus kita baca saktah. Yang pertama yakni di surat Al-Kahfi ayat 1-2. Kemudian yang kedua pada surat Yasin ayat 52. Ketiga pada surat Al-Qiyamah ayat 27. Dan keempat pada surat Al-Mutaffifin ayat 14. Mari kita praktikkan membaca saktah pada 4 tempat tersebut satu persatu. Ini adalah tampilan daripada mushaf surat Al-Kahfi ayat pertama dan ayat kedua. Di sini adalah bacaan saktah yang pertama yang akan kita praktikkan membacanya. Tepatnya di akhir ayat pertama, kemudian bertemu dengan ayat kedua. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Nah, jadi fokus kita pada pertemuan antara akhir ayat pertama dan awal ayat kedua. Iwajan qayyiman. Jadi cara membacanya tadi seperti yang saya praktikkan. Iwaja qayyima, seperti itu. Jadi bukan dibaca iwaja berhenti, ambil nafas, baru dilanjutkan. Salah, tetapi membacanya iwaja qayyima, seperti itu. Membacanya berhenti, janya dibaca panjang di sini karena mat iwad, berhenti dibaca fathah panjang satu alif atau dua harokat. Kemudian berhenti tanpa bernafas sekira-kira dua harokat atau satu alif, baru kita lanjutkan kepada qayyima. Jadi seperti itu. Iwaja qayyima, tidak mengambil nafas, berhenti. Nah, begitulah cara membaca saktah yang pertama. Kita lanjut membuka bacaan saktah pada surat yang kedua, yakni surat Yasin ayat 52. Ini adalah tampilan surat Yasin ayat ke-52. Jadi fokus kita di sini. Di pertengahan ayat 52 itu terdapat tulisan kecil, di atasnya tulisan saktah. Sama juga dengan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 tadi. Di antara ayat 1 dan 2 terdapat tulisan saktah. Dan rata-rata mushaf Indonesia itu sudah diberi tulisan saktah sebagai rambu-rambu bahwa kita memahami di sini adalah tempatnya bacaan saktah. Jadi fokus kita di tengah-tengah ini. Sama seperti tadi, mari kita praktikkan membaca saktah pada tempat yang kedua ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Jadi seperti itu. Mim marqadina hadza. Jadi berhenti di na tanpa mengambil nafas, tahan sekitar dua harokat atau satu alif, baru dilanjutkan hadza. Kita ulang sekali lagi. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Jadi bukan berhenti di sini, cuma berhenti membaca, tidak ambil nafas, kemudian melanjutkan bacaan. Jadi seperti itu. Kita lanjut pada tempat yang ketiga daripada bacaan saktah di dalam Al-Quran. Baik, ini adalah tampilan daripada mushaf saya pada surat Al-Qiyamah, tepatnya pada ayat ke-27. Ini ayatnya pendek. Ini yang akan menjadi fokus kita, satu ayat, yakni ayat ke-27. Di sini tampak sudah ada tulisan kecil saktah. Ini sebagai rambu-rambu bagi kita yang baca Al-Quran bahwa di sini adalah bacaan saktah yang harus berhenti tanpa mengambil nafas sekitar dua harokat atau satu alif, baru melanjutkan bacaannya. Mari kita praktikkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qila man raq. Seperti itu. Jadi bacanya ya. Wa qila man raq. Seperti itu membacanya. Jadi man ini kita saktah.
berhenti membaca tetapi tidak mengambil nafas, baru kita lanjutkan bacaan kita. Begitu, kita lanjutkan pada tempat yang keempat, yakni pada surat Al-Mutaffifin ayat 14. Baik, ini adalah tampilan surat Al-Mutaffifin dalam mushaf saya. Kita bisa lihat, ini adalah ayat ke-14. Disinilah tampak tulisan saktah yang akan menjadi fokus latihan praktik membaca saktah kita. Ini adalah bacaan saktah yang terakhir daripada di dalam Al-Quranul Karim. Cara membacanya sama. Mari kita langsung saja mempraktikkan bacaan saktah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Begitu. Kita ulangi lagi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi seperti itu. Membaca saktahnya sama. Ini pun sudah ada tanda rambu-rambu saktah, jadi ke depan kita tidak perlu bingung lagi ada tulisan kecil ini maknanya apa. Bagi yang belum tahu bahwa ini adalah saktah, cara membacanya seperti itu. Demikian praktik membaca gharib muskilat kita pada kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng, kemudian share sebanyak-banyaknya agar channel ini bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.